buat garnish di hidangan-hidangan gitu, Bu. Oke. Terus ada bawang bombay 4 kali, cuma cara masaknya ditumis. Terus ada bawang putih, ini 5 kali ditumis juga, sama ada bean sprout, apa itu bahasa Indonesia? Tambah. Kecambah ya, Bu. Maaf. Kecambah itu ada di soto hari ketiga itu, Bu. Oke. Direbus sebentar itu ya, Bu. Sama kubis itu juga di hari ketiga di sotonya itu. Cuma sekali. Untuk lemak ini campuran ya, Bu. Jadi ada minyak, ada margarin, ada butter juga, Bu. Itu sekitar 13 kali, Bu. Terus gula, ini maksudnya gula yang gula apa ya? Gula pasir ditambahkan itu ya, Bu. Ya, yang Ya, ditambahkan. gula tambahan, bukan gula bawaan kayak mungkin fruktosa atau laktosa gitu tidak saya hitung. Oke. Itu 3 kali. Terus yang lain sama bumbu-bumbu itu ya banyak, Bu. Jadi bingung saya menghitungnya gimana. Terus untuk evaluasi, menu makan saya selama 3 hari dari tanggal 8 sampai 10 ya bisa bilang kurang seimbang, kurang sayuran saya di situ saya merasa. Karbohidratnya cukup bervariasi ya, belum banyak bervariasi tapi menurut saya sudah cukup. Karena di situ sudah ada 3 jenis, ada beras, pasta sama mie. Terus konsumsi sayuran dan buah ini bukan sangat kurang tapi kurang buat saya kurang. Tidak seperti biasanya saya. Terus konsumsi protein hewani banyak ya, Bu, menurut saya, Bu. Dari semua protein yang saya makan itu kebanyakan dari hewani, Bu. Terus nabatinya tidak ada, Bu, saya protein nabati. Dari yang saya lihat tidak ada sejauh ini. Ada alasan? Saya kalau masak itu salah ikut ibu, Bu. Jadi kalau misal ibu pagi itu belanja apa, ya itu yang saya masak. Biasanya sih ibu juga beli kayak tahu atau tempe gitu, tapi mungkin kebetulan 3 hari itu ibu nggak beli, pas nggak beli. Terus di hari ketiga saya kurang minum air mineral, tapi yang di hari lain sudah cukup banyak, 9 dan 8. Terus cara pengolahan cukup bervariasi sih, ya lumayan bervariasi. Ada rebus, ada yang di api langsung, ada yang tidak api langsung. Terus perlu untuk menambah jumlah variasi bahan makanan dan mengurangi lemak. Lemak yang saya konsumsi lumayan banyak. Lumayan sering ya. Oke. Ya, sering banget. Begitu, Bu. Terima kasih. Terima kasih Altar sudah menyampaikan hasil tabulasinya. Sudah ada evaluasinya juga tadi, menyadari bahwa konsumsi sayuran kurang, lemaknya berlebih, air pada hari ketiga sangat kurang, yaitu hanya 4 gelas, lalu kurang protein hewani. Oke, ada komentar dari teman-teman yang lain untuk hasil tabulasinya Altar? Bagus ya, Altar. Tercatat dengan rapi. Hanya mungkin ini yang leek, onion, garlic, ini mungkin kita kan belum bicara tentang kuantitas ya, tetapi di sini tidak masalah, ini di data, hanya mungkin ada keterangan bahwa ini menjadi bagian dari soto saja ya. Jadi mungkin secara kuantitas itu sedikit sekali, gitu. Ya. Oke. Baik, ada komentar dari teman yang lain untuk menanggapi? Atau ada yang mau menyampaikan hasil yang mungkin agak berbeda jauh dengan apa yang dituliskan Altar? Maria Regina kayaknya mau menyampaikan. Saya jadikan co-host ya, supaya bisa share screen ya. Maria Regina, oke. Silakan, Maria. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya. Sudah, Maria, silakan. Ya, Bu. Saya juga mendata dari tanggal 8 sampai dengan tanggal 10, Bu.
Hari pertama itu saya nggak makan nasi, saya cuma makan pisang, pepaya, sama air putih. Lalu saya ada selingannya pukul 10 itu saya makan buah nangka dan air putih. Lalu makan siangnya makan mie goreng dan telur. Untuk selingannya pukul 3 itu saya minum Yakult dan makan pisang. Lalu untuk makan malamnya saya makan nasi putih dan tumis jamur beserta air putih. Untuk selingannya lagi saya makan buah mangga itu dimakan langsung dan minum air putih. Dari totalnya itu saya perkirakan sekitar 7 gelas air putih, Bu. Kemudian di hari kedua itu saya makan sarapannya itu ada nasi putih, telur dadar, lalu ada sawi putih rebus, ada wortel rebus, dan air putih. Untuk selingannya saya jam 10 itu hanya minum jamu. Untuk makan siangnya saya makan ada nasi putih, ada lodeh gambas, dan wortel, beserta tempe goreng bacem. Untuk selingannya pada pukul 4 itu saya makan buah mangga dan jambu biji. Dan untuk makan malamnya saya makan nasi putih, telur dadar, dan lodeh gambas. Itu saya tidak ada selingan. Untuk aktivitasnya saya itu sore jam 4 hanya main skipping sekitar 10 menit dan totalnya minum 12 gelas air putih. Di hari ketiga saya ada sarapan dengan nasi putih dengan oseng kerang dan air putih. Tidak ada selingan. Lalu makan siangnya saya tidak makan nasi karena itu setelah pulang dari gereja cukup sore, jadi saya nggak makan nasi, saya cuma makan somai dan minum es degan. Lalu pukul 3-nya saya minum Yakult dan makan mangga. Dan makan malamnya sama seperti paginya, nasi putih dan oseng kerang beserta air putih. Total air minum yang saya minum itu ada 8 gelas air putih. Dan ini untuk tabulasi pola tabelnya, Bu. Di padi-padian itu saya hanya mengonsumsi 6 kali makan nasi. Lalu di pangan hewani ada telurnya 3 kali, kerangnya 2 kali. Pangan nabatinya ada jamur 1 kali. Lalu kemudian kacang-kacangannya itu ada tempe 1 kali. Lalu sayuran dan buahnya ada sawi putih 1 kali, wortel 2 kali, gambas 2 kali, pisang 2 kali, pepaya 1 kali, mangga 2 kali, nangka 1 kali, jambu biji 1 kali, dan mie goreng 1 kali. Untuk tekniknya itu kebanyakan perebusan dan penggorengan, Bu. Lalu dievaluasinya untuk pangan pokok itu kurang bervariasi karena saya hanya nasi dan mie goreng, tidak ada umbi-umbian atau ya nasinya hanya nasi putih. Lalu untuk sayur dan buah cukup memenuhi karena setiap kali makan sudah ada sayur dan buah. Lauk protein juga sudah cukup memenuhi. Untuk pangan manis saya tidak mengonsumsi, Bu, jarang. Lalu untuk sarapan, walaupun sekali tidak sarapan menggunakan nasi, tapi sudah cukup baik, Bu. Lalu untuk konsumsi air putih juga sudah terpenuhi, karena dalam sehari itu saya sudah minum sekitar 8 gelas per harinya. Untuk kegiatan olahraganya masih kurang, karena dalam 1 minggu itu biasanya 3 kali, karena kemarin 3 hari itu jadi cuma 1 kali, dan itu pun cuma skippingnya 10 menit. Untuk cara pengolahan makanan, menurut saya sudah cukup bervariasi, karena sudah menggunakan beberapa teknik pengolahan seperti menggoreng, merebus, dan menumis. Hal-hal yang perlu diperbaiki dari saya yaitu kegiatan olahraga yang sedikit kurang, karena dalam 3 hari tersebut saya hanya melakukan aktivitas olahraga sekali, dan melakukan kegiatan seperti menyapu, mencuci piring, dan beberapa pekerjaan rumah, Bu, sebagaimana kewajiban seorang. Sekian. Baik, terima kasih Maria Regina. Bagus, ini
mendata dengan detail dan ada tambahan tadi ada aktivitas fisik berupa olahraga meskipun mungkin durasinya tidak terlalu lama ya. Iya, Bu. Ya, karena olahraga yang bisa dihitung sebagai kegiatan aktivitas fisik itu adalah paling tidak minimal 30 menit dan terstruktur gitu. Artinya kalau kita nyapu atau apa itu bukan exercise tetapi itu hanya aktivitas fisik biasa. Ya. Iya, Bu. Terima kasih Maria Regina dan Altar yang sudah men-sharingkan hasil tabulasinya. Ini apa adanya begitu ya, tidak di orang Jawa bilang tidak dienak-enak gitu karena mau ditabulasi terus beda kan enggak gitu ya. Bahkan tadi menunya Maria Regina ada 2 kali makan yang pagi dan malam sama gitu ya, enggak apa-apa. Kita mau mengevaluasi secara jujur pola konsumsi kita, maka ya apa adanya begitu supaya kita tahu kurangnya di mana, apa yang masih harus diperbaiki begitu. Untuk Maria Regina tadi sudah cukup bervariasi dari bahan kecuali yang konsumsi makanan pokok ya karena kebanyakan nasi begitu, tapi sayur sudah ada. Lalu tadi saya catat juga ada beberapa kali kesempatan makan yang tidak ada protein hewaninya begitu kalau nggak salah. Iya, Bu. Ya, jadi ya kalau hanya 1-2 kali tidak apa-apa, tetapi sebaiknya memang untuk setiap kali kesempatan makan ada protein hewani. Protein hewani itu kan tidak harus mahal ya. Ada telur, ada mungkin apa ya? Ikan pun juga tidak semuanya mahal. Ada beberapa jenis ikan yang murah juga. Lele itu relatif murah. Ikan keranjang itu juga lumayan murah. Apa namanya? Hasil olahan ikan laut gitu. Ya, kalian sudah bisa melihat perbedaan dari 2 contoh hasil tabulasi 2 rekan kalian. Kita tidak akan menjudge mana lebih baik begitu, tetapi ada patokan yang harus kita perhatikan kalau kita akan mengevaluasi semacam ini. Ya, yaitu tadi pedoman umum gizi seimbang gitu. Oke, mungkin 2 kali saja atau 2 contoh saja sudah cukup ya. Kita akan membahas lebih lanjut mengenai pedoman gizi seimbang dan juga tumpeng gizi seimbang yang nanti akan kita jadikan sebagai standar atau ketentuan umum untuk mengevaluasi apapun yang berkaitan dengan pemberian makan. Gitu. Ya, sebelum nanti kita masuk ke komoditi. Baik, sebelum masuk ke materi, apakah ada komentar, pertanyaan, atau sesuatu yang ingin didiskusikan? Silakan. Dari Altar dan Maria Regina, cukup? Cukup, Ibu. Cukup, Bu. Baik, terima kasih. Ya, kita ke materi ya. Bu Purna akan share screen. Ya, apakah sudah bisa dilihat di layar kalian masing-masing? Sudah, Bu. Baik. Kita akan bicara tentang keragaman bahan pangan dan pemenuhan gizi. Nanti secara khusus kita akan membahas bagaimana pedoman yang sudah ditentukan oleh pihak yang berwenang dalam hal ini, yaitu pedoman-pedoman apa yang harus kita acu ketika kita akan menilai keragaman bahan pangan dan pemenuhan gizi. Kalau dalam tabulasi kemarin kita baru bicara tentang jenis ya, jenis. Baik itu jenis bahan, jenis olahannya gitu. Nah, nanti kita akan lebih mendetail berbicara mengenai kuantitas ya. Karena ketika kita bicara tentang pemenuhan gizi, selain jenis itu yang penting juga jumlah. Apakah yang disediakan itu memenuhi atau tidak. Beragam dan sekaligus memenuhi itu yang ideal yang kita harapkan bisa kita lakukan. Gitu. Ya. Ya, sebagai pengantar, Bu Purna akan menyampaikan beberapa poin. Ya. Pada dasarnya tidak ada satu jenis makanan sempurna, itu enggak ada. Artinya sempurna di sini adalah makanan tersebut bisa memenuhi secara lengkap semua kebutuhan tubuh akan nutrisi, enggak ada.
Makanan alamiah nggak ada yang seperti itu. Kalau makanan formula mungkin, ya. Tetapi makanan secara alamiah itu tidak ada. Mau bicara tentang apa? Susu? Ya, susu mungkin makanan sempurna untuk bayi baru lahir, karena memang itu yang paling sesuai dengan organ pencernaan dari bayi infant yang memang belum sempurna berkembang. Tetapi ketika bayi sudah mulai berumur 6 bulan, air susu ibu sudah tidak menjadi makanan sempurna lagi. Harus ada makanan pendamping ASI yang melengkapi kebutuhan gizi pada bayi tersebut. Nah, apalagi kalau usianya semakin bertambah, bawah 1 tahun, bawah 2 tahun, balita, lalu balita, bawah 3 tahun, balita, itu kebutuhan gizinya akan semakin beragam dan semakin jumlahnya semakin tinggi. Maka, atau mengapa satu jenis komoditi itu tidak ada yang sempurna? Karena ini, satu komoditi bahan makanan itu kemungkinan kaya akan satu atau beberapa zat gizi, namun miskin atau sama sekali tidak mengandung zat gizi lainnya. Maaf. Kembali ke susu tadi. Susu, terutama susu ibu ya untuk bayi tadi, kaya akan apa? Protein, ya, karbohidrat, laktosa, lalu lemak, itu mungkin cukup untuk si bayi. Ya. Dan apa namanya? Bayi memang mungkin belum butuh serat karena memang pencernaannya belum sempurna. Nah, dalam susu itu tidak ada serat. Maka ketika kebutuhan nutrisi si anak itu sudah mulai butuh serat, butuh asupan apa namanya karbohidrat yang lebih kompleks, maka susu tidak lagi bisa memenuhi kebutuhannya. Karena si bayi tidak cukup hanya laktosa, tetapi dia butuh karbohidrat kompleks, bisa berupa pati atau yang lain. Dan juga apa namanya, dibutuhkan juga serat dalam jumlah kecil untuk membantu proses pencernaan. Maka tadi saya sebutkan ASI hanya sempurna, hanya cukup untuk 6 bulan pertama kehidupan bayi. Setelah itu perlu makanan pendamping ASI. Ya. Nah, maka yang bisa kita lakukan sebagai orang yang mendalami bidang gizi nantinya adalah kalian itu perlu memahami berbagai jenis komoditi bahan makanan dan komposisi gizinya. Supaya tadi bisa mix and match tadi. Makanan A kurang apa ya? Makanan A kaya akan apa ya? Oh, kalau dia seperti ini berarti dia bagus kalau dikombinasikan dengan bahan B yang kaya akan yang tadi di A tidak ada. Gitu. Ya. Nah, karena setiap komoditi itu sangat apa namanya berbeda komposisinya dengan bahan yang lain. Tadi ada yang kaya dan ada bahkan tidak mengandung satu zat gizi tertentu dan itu bisa dipenuhi dari komoditi yang lain. Maka bisa disimpulkan, bukan simpulkan ya, bisa dipahami bahwa konsumsi bahan makanan yang beragam itu akan lebih menjamin pemenuhan tubuh akan kebutuhan nutrisinya. Gitu. Maka mengapa pada form evaluasi itu dibedakan menjadi makanan pokok, sumber protein hewani, sumber protein nabati, sayur dan buah, lalu gula, garam, lemak, begitu. Ya karena itu tadi, tidak ada satu komoditi yang bisa mencakup semua zat gizi yang harus dipenuhi, yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Dan itu semua bisa divariasikan, dicampur, dikombinasikan dalam salah satu penyediaan menu untuk 1 kali makan atau untuk 1 hari penuh, begitu, supaya tadi apa yang dibutuhkan oleh tubuh bisa dipenuhi dari berbagai jenis komoditi. Gitu. Ya. Kita bicara tentang desirable dietary pattern, ya. Jadi pola pangan harapan yang ini ditetapkan oleh FAO. FAO itu apa? Kepanjangannya FAO. Yulin mungkin tahu FAO? Halo, Yulin? Iya Bu, maaf saya tidak tahu. Oh, tidak tahu. Oke, ada teman lain yang bisa bantu Yulin? Izin menjawab Bu. Oke, silakan. Food and Agriculture Organization bukan Bu? Iya, betul. Jadi Food and Agriculture Organization, jadi ini salah satu badan dunia di bawah
UN, United Nations atau PBB yang mengurusi masalah pangan dan pertanian. Nah, mereka punya dewan pakar begitu yang menentukan desirable dietary pattern ini, pola pangan harapan, yang kalau itu semua dikonsumsi secara seimbang sesuai kebutuhan tubuh, itu akan memenuhi kebutuhan gizi, gitu. Ya. Jadi ketika kita bicara tentang tubuh membutuhkan zat gizi apa ya? Kita bicara tentang karbohidrat, protein, lemak, vitamin A, vitamin B, vitamin C, mineral ini, mineral itu. Itu kebutuhan gizi. Tetapi kebutuhan gizi itu harus diterjemahkan kepada komoditi apa yang bisa memenuhi kebutuhan gizi tersebut. Jadi ketika kita bicara tentang karbohidrat, maka pasti yang muncul adalah karbohidrat itu bisa dipenuhi dari makanan apa? Kita kenal sebagai makanan pokok karena memang makanan pokok itu yang akan menjadi penyedia kalori utama berupa karbohidrat. Makanan pokok bisa dari padi-padian, umbi-umbian, gitu. Ya, itu. Maka di sini ada penggolongan komoditi menurut pola pangan harapan. Yang pertama padi-padian. Ini dimanapun akan menjadi bagian yang paling banyak disarankan untuk dikonsumsi. Karena memang biasanya komoditi ini bisa didapat dengan harga relatif murah dan bisa menyediakan kebutuhan kalori yang dominan, gitu, berupa karbohidrat. Nah, yang dimaksud padi-padian di sini adalah bisa dalam bentuk native, begitu ya, tapi juga bisa dalam bentuk olahannya, seperti tadi di menunya altar tadi kan ada pasta, ada mie, ada mungkin ada makaroni, ada spaghetti, itu semuanya bagian dari padi-padian. Ya. Lalu tepung-tepungan misalnya ada maizena, ada tapioka, ada terigu, ya itu semua adalah termasuk dalam kelompok padi-padian. Kemudian umbi-umbian dan hasil olahannya ini masih menjadi bagian dari pola pangan harapan kelompok penyedia karbohidrat tadi. Nah, ada kentang, ubi kayu, ubi jalar. Ya. Kalau yang indigenous lokal begitu mungkin ada gadung, ada garut, ada apa lagi? Gembili mungkin ya. Di beberapa daerah di Indonesia kalian bisa mengeksplor apa yang ada di daerah kalian masing-masing. Seperti saya pernah sampaikan bahwa di Papua itu yang namanya ubi jalar bisa sampai puluhan jenisnya. Padahal mungkin kita hanya mengenal ubi jalar ungu, ubi jalar putih, kuning gitu. Tapi mungkin di Papua keragamannya lebih tinggi. Baik. Kemudian ketika bicara tentang pangan hewani, ya, pangan hewani, nah ini yang diharapkan adalah dipenuhinya protein yang berkualitas. Berkualitas di sini artinya protein yang komposisi asam aminonya itu lengkap dan mudah dicerna. Ukuran dari kualitas protein itu. Jadi mudah dicerna dan komposisi asam aminonya lengkap sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, di sini dalam pola pangan harapan ini golongan pangan hewani bisa terdiri dari daging. Daging ini bisa dari ternak besar maupun ternak unggas ya. Ternak besar berkaki 4 atau ternak unggas ya. Ayam, burung begitu ya. Lalu telur ini yang protein hewani yang relatif paling murah ya. Lalu susu, ikan dan hasil olahannya termasuk tadi yang sering dikonsumsi altar tadi keju ya, keju. Kemudian minyak dan lemak dan hasil olahannya seperti tadi margarin, butter, ya itu masuk dalam kelompok minyak dan lemak, termasuk juga minyak ikan, ya, lalu lard itu dari sapi, lemak sapi, ya, lemak babi, kambing, kerbau. Buah atau biji berminyak, apa ini contohnya? Alpukat, Bu. Alpukat bisa masuk ke situ. Ya, tapi yang mungkin paling banyak dimanfaatkan oleh orang Indonesia yaitu kelapa. Ya, kelapa itu masuk dalam buah atau biji berminyak. Ya. Kemudian kelompok kacang-kacangan ini yang diharapkan juga protein dari nabati ya. Kacang-kacangan itu diketahui kaya akan protein, jumlah persentase proteinnya jauh lebih tinggi dari protein hewani. Kalau kita bicara tentang daging itu
kadar proteinnya hanya sekitar 18-20, tetapi kacang-kacangan bisa sampai 30. Kedelai itu bisa 34%, ya. Kacang tanah juga hampir sama. Namun protein kacang-kacangan itu biasanya komposisi asam aminonya kurang sempurna, dan juga kadang-kadang lebih sulit untuk dicerna, ya, lebih sulit untuk dicerna. Sehingga bisa disebutkan mutu protein kacang-kacangan itu di bawah protein hewan. Ya. Kemudian gula dan hasil olahannya seperti sirup, permen, gulali, apalagi ya. Ya, itu yang dimana gula itu menjadi komponen utama. Kemudian sayuran dan buah. Nah, lain-lain ini aneka bumbu dan rempah serta penyedap rasa, penambah cita rasa, dan sebagainya. Maka nanti ketika kita bicara komoditi, kita akan mempelajarinya dalam kelompok-kelompok seperti ini. Kita nanti akan bicara tentang kelompok serealia, kita akan bicara tentang umbi-umbian, kacang-kacangan, buah dan sayur atau hortikultura, lalu susu, telur, ikan, daging, dan bumbu dan rempah. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa lebih memahami, karena komoditi yang masuk dalam satu kelompok itu biasanya karakteristiknya hampir sama. Gitu. Karakteristik protein hewani itu biasanya mudah rusak, misalnya seperti itu. Atau kalau busuk baunya khas. Karakteristik kacang-kacangan biasanya ya, lemaknya tinggi, sehingga juga gampang tengik, gampang ditumbuh jamur, dan sebagainya. Nanti kita akan membahasnya per komoditi, per kelompok komoditi. Oke. Ya, sampai di sini adakah yang ingin didiskusikan? Silakan kalau ada. Bisa dipahami penjelasan Bu Purna? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, baik. Jadi nggak ada kesulitan memahami ya. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Ya. Nah, ketika bicara tentang tadi pola pangan harapan kan baru bicara tentang jenis. Belum bicara tentang seberapa banyak toh masing-masing kelompok itu harus kita konsumsi untuk bisa mendapatkan zat gizi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh. Maka di sini ada piramida, ya, piramida seperti ini yang menggambarkan selain jenis tadi, masing-masing dari kelompok tadi, yang sudah kita bicarakan dalam pola pangan harapan tadi, bentuk piramida ini menggambarkan kuantitasnya. Komoditi yang ada di paling bawah itu harus dikonsumsi dalam jumlah paling tinggi. Nah, karena ini luasannya kan paling besar. Piramida itu kan besar di bawah, semakin sempit atau mengerucut di puncaknya, gitu ya. Nah, di bagian bawah ini adalah kelompok makanan pokok yang disebut sebagai tadi biji-bijian atau umbi-umbian, nanti masuk ke sini. Ya, serta hasil olahannya. Ya, jadi padi-padian, serealia, dan umbi-umbian. Ini ada di bagian alas dari piramida. Kemudian bagian kedua adalah buah-buahan dan sayuran. Ini yang harus lebih banyak daripada yang di atasnya. Daripada daging, ikan, susu, telur, kacang-kacangan, dan produk olahannya. Nah, tadi Altar bisa menganalisis lebih lanjut sekarang ya, berdasarkan ini tadi, seberapa banyak masing-masing komoditi itu harus kita konsumsi. Tadi Altar kan sudah menyadari bahwa sayurnya kurang, buahnya cukup, tetapi kombinasi buah dan sayur ini apakah sudah lebih banyak daripada kombinasi tadi susu, daging, ikan kalau ada, telur, dan sebagainya. Ya. Nah, pada bagian puncak piramida ini yang harusnya sedikit sekali. Lemak, minyak, garam, gula, ini harusnya sedikit sekali. Ya. Karena apa? Karena lemak itu mungkin tidak perlu kita konsumsi secara khusus, karena di bagian-bagian dari ini daging, lalu kacang-kacangan itu lemaknya sudah ada. Gitu. Nah, lemak yang ada di sini itu biasanya hanya digunakan untuk membantu pemasakan. Jadi misalnya menumis, menggoreng, begitu. Ya, itu pun harusnya juga dibatasi. Olahan-olahan dengan menggunakan tambahan minyak itu harusnya dibatasi.
garam, ya garam itu penting dari aspek sensoris karena NaCl, garam natrium klorida itu memang memberikan rasa asin yang berbeda dibandingkan dengan garam misalnya KCl, kalium klorida atau kalium iodida gitu. Itu ada rasa pahitnya. Maka yang paling nyaman oleh indera sensoris itu ya NaCl. Sekarang ada natrium atau sodium glutamat gitu ya. Ya itu juga memberikan rasa gurih. Ya. Nah ini penambahannya memang harusnya juga tidak terlalu banyak, lebih sebagai pemberi rasa saja. Ya. Gula apalagi, gula itu kan sebetulnya juga karbohidrat. Ya. Karena ini tadi serealia yang masuk ke dalam tubuh, patinya itu juga nanti akan dipecah oleh enzim menjadi gula. Ya, maka sebetulnya dalam kondisi sehat tubuh itu tidak akan pernah kekurangan gula. Karena bisa dipenuhi dari konsumsi makanan pokok ini. Maka penambahan gula murni, gula sederhana berupa glukosa, sukrosa, itu sebetulnya tubuh nggak perlu. Yang perlu itu hanya ininya itu loh, bagian mulut lidah yang hanya sedikit begitu untuk memberikan rasa manis. Ya. Tapi tubuh itu sebetulnya tidak membutuhkan tambahan gula karena bisa membuat sendiri dengan memecahkan pati yang masuk ke dalam tubuh. Nah, penggunaan istilah piramida makanan ini menimbulkan berbagai masalah ternyata, atau menimbulkan berbagai kesulitan di dalam mengaplikasikannya. Ya. Nah, nanti akan kita lihat mengapa istilah piramida makanan itu tidak digunakan untuk pembahasan dalam gizi. Ya, food pyramid itu menjadi terutama bagi orang Indonesia menjadi tidak begitu populer begitu. Karena istilah piramida makanan itu sudah digunakan secara luas pada biologi, ya. Ketika bicara tentang ekosistem yang bagian atas mempredator bagian bawah dan seterusnya itu namanya piramida makanan. Ya. Nah, secara garis besar, nanti ini juga akan diadopsi pada perubahan piramida yang tadi sudah kita diskusikan dengan berbagai macam perbaikan. Ya. Secara garis besar, pedoman yang terdapat dalam piramida makanan sehat itu adalah minum air dalam jumlah banyak. Tetapi di sini tidak kelihatan airnya itu ada di mana. Ini yang juga menjadi salah satu masalah. Suggestion-nya, sarannya itu minum air dalam jumlah banyak. Tetapi di gambarannya ini nggak nampak. Itu yang menjadi masalah pertama. Ya. Makan makanan sumber karbohidrat, nasi, umbi, biji-bijian, mie, roti, sereal, serta buah dan sayur dalam jumlah banyak. Ini untuk menjelaskan dua irisan paling bawah ini tadi. Ya. Makan dalam jumlah sedang atau moderat berbagai sumber protein hewani dan nabati. Jadi di sini ada tahu, tempe, lalu daging, ikan, susu, telur, dan hasil olahannya itu dalam jumlah moderat saja. Ya. Kemudian pada bagian pucuknya tadi, puncak piramida itu membatasi konsumsi lemak, minyak, gula, garam. Ya, itu karena proporsinya memang paling kecil. Itu. Nah, 3 pesan pokok dari piramida makanan ini, piramida makanan sehat ini. Yang pertama, konsumsi lebih banyak variasi makanan. Ya, konsumsi lebih banyak variasi makanan. Maka mengapa dalam satu susunan menu hidangan itu mestinya ada berbagai macam jenis, ya, ada berbagai macam jenis yang itu kalau nanti dari segi kuliner harus bisa selain aspek gizi seperti kita bahas sekarang ini juga bisa menampilkan hidangan yang bervariasi olahannya, menarik dilihat, aromanya menarik untuk orang makan seperti itu. Itu nanti kita akan lebih mendalami lebih lanjut dalam gizi kuliner. Ya. Tapi dalam aspek gizi, semakin banyak variasi bahan yang digunakan, maka kemungkinan pemenuhan kecukupan gizinya akan lebih baik. Karena tadi tidak ada satu makanan pun yang sempurna. Ya. Konsumsi makanan yang seimbang, ini pesan kedua. Ya.
yaitu mengkonsumsi berbagai macam makanan dari 4 kelompok makanan tersebut dalam jumlah yang direkomendasikan. Ketika sudah bervariasi, maka kita bicara tentang komposisi atau keseimbangan antara masing-masing jenis komoditi tadi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi makanan dengan jumlah yang cukup, tidak kurang, tidak lebih. Itu yang menjadi kunci penyusunan tadi berbagai macam komoditi untuk makan sehari-hari untuk semua kondisi baik sehat maupun sakit. Karena apa? Karena kebutuhan orang sakit itu nanti pasti kebutuhannya berbeda dengan orang sehat. Tetapi makanan yang digunakan itu bisa saja sama. Gitu. Maka cukup ini bisa diartikan pada orang sehat ya cukup sesuai dengan kondisi kesehatannya, pada orang sakit ya cukup sesuai dengan jenis penyakitnya. Gitu. Itu nanti kalian akan mempelajari dalam mata kuliah dietetik. Ya, bagaimana menyediakan makanan untuk orang sakit, sakit A, sakit B, sakit C, sehingga satu, tidak memperparah penyakitnya. Yang kedua, menunjang proses percepatan kesembuhan. Dan yang ketiga, itu meningkatkan derajat kesehatan. Seperti itu. Ya. Nah, yang dimaksud konsumsi makanan dengan jumlah yang cukup adalah mengkonsumsi makanan dalam jumlah yang tepat sesuai rekomendasi. Nah, rekomendasinya ini nanti biasanya dibedakan atas umur, aktivitas, jenis kelamin, kondisi fisiologis tertentu, misalnya hamil, menyusui. Itu nanti rekomendasinya pasti akan berbeda. Ya. Jenis kelamin misalnya pada usia mulai akil balik itu mengapa perempuan harus zat besinya lebih banyak? Ya pasti karena kondisi fisiologisnya perempuan kehilangan zat besi dalam jumlah cukup banyak ketika mengalami menstruasi. Seperti itu. Jadi nanti rekomendasi kecukupan gizinya akan berbeda satu dengan yang lain. Oke, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin ditanyakan, ada yang belum jelas, silakan. Ada? Sepertinya belum ada, Bu. Belum ada. Harapan Bu Purna kalau belum ada yang tanya, artinya kalian sudah jelas ya, bisa memahami ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Nah, ketika ada permasalahan tadi, berbagai jenis berbagai jenis kekurangan informasi yang ditampilkan dalam piramida versi 1 tadi, maka lalu ada perubahan-perubahan, ya, ada perubahan atau revisi begitu. Bentar, ini biar kelihatan, ya. Jadi ini ada perbaikan terus-menerus dalam piramida ini. Ya, nah lalu sekarang model piramida berikutnya adalah tidak dibuat mengerucut, tetap mengerucut, tetapi jenis makanannya itu dalam bentuk irisan segitiga-segitiga berwarna-warni seperti ini. Ini harapannya supaya orang semakin bisa menggunakan visualisasi ini dan menerjemahkannya lebih mudah di dalam kebutuhan sehari-hari. Saya harus makan berapa ya untuk makanan pokoknya? Sayurnya seberapa ya? Ya. Lalu gula garamnya seberapa ya? Gitu. Oke. Lalu di sini piramidanya juga dilengkapi dengan tangga. Apa namanya ini? Unda-undaan itu? Bahasa Indonesianya apa? Ya, tangga ya. Tangga yang menunjukkan perlunya aktivitas fisik. Ya, jadi maintain balance between food and physical activity. Jadi usahakan keseimbangan antara asupan makanan dengan aktivitas fisik. Ya. Nah, ini memperjelas mengapa piramidanya ini mengalami perubahan. Ya, maka tadi sudah saya sebutkan penggunaan istilah piramida mungkin disalahpahami adanya hierarki. Kalau semakin tinggi semakin penting, seperti piramida makanan yang digunakan dalam ilmu biologi. Itu kan yang paling pucuk, yang paling menangan gitu. Meskipun jumlahnya sedikit tetapi dia menjadi predator di bagian bawah-bawahnya begitu. Ya,
Istilah piramida makanan telah digunakan dalam biologi. Maka dibuat revisinya pada tahun 2005 ini ya, dengan warna-warni yang lebih menarik, tidak menunjukkan hierarki, ya, tetapi menunjukkan luasan segitiga berwarna ini untuk menunjukkan kuantitas atau berapa banyak yang harus dikonsumsi. Misalnya biji-bijian, ini sehari 6 ons, sekitar 6 ons. Sayuran itu berapa? Sekitar 2,5 cangkir. Buah-buahan sekitar 2 cangkir. Fat and oil, lemak dan minyak itu limit intake, dibatasi sedikit saja, sejimpit, gitu. Atau secukupnya memberi rasa. Ya. Kemudian susu dan hasil olahnya itu 3 cangkir, gitu. Kemudian daging, ikan, telur, dan kacang-kacangan ini totalnya sekitar 5,5 ons. Ya. Nah, ini tadi yang original USDA Food Guide Pyramid, jadi dikeluarkan oleh USDA ya, United States Drug and Agriculture. Ya. Ini yang original. Ya. Kemudian bentuk piramida ini diadaptasi oleh negara-negara sesuai dengan budaya yang sudah dikenal, yang sudah gampang dipahami. Misalnya saja di Cina lalu digunakan istilah Chinese Food Guide Pagoda, karena di Cina orang akan lebih mudah memahami pagoda itu daripada piramid, gitu. Ya. Pagoda kan juga bentuknya bersap-sap begitu dan semakin mengerucut di bagian puncaknya. Indonesia juga punya, ya, yang ini kita kenal sebagai tumpeng. Adakah di antara kalian yang belum pernah kenal tumpeng, belum lihat tumpeng? Semua pasti sudah kan ya? Ya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kalau di Jawa, tumpeng ini sudah dulu ya menjadi bagian tak terpisahkan dari siklus hidup. Ya, ada begitu banyak perayaan-perayaan sesuai dengan siklus hidup dari lahir sampai nanti meninggal itu yang menggunakan tumpeng ini. Dan jenisnya macam-macam. Ada tumpeng robyong yang isinya banyak sayur-sayurnya. Ada tumpeng kuning ketika ulang tahun. Ada tumpeng pungkur ketika orang meninggal. Jadi tumpeng pungkur itu nasi, lalu ini dipotong di bagian tengah, lalu dihadapkan saling membelakangi. Pungkur artinya sudah meninggalkan. Itu ada filosofinya. Ya. Maka di Indonesia istilah tumpeng gizi seimbang ini yang dipilih. Karena istilah tumpeng telah akrab dengan mayoritas bangsa Indonesia. Ya. Bu Purna nggak tahu kalau di daerah lain di luar Jawa, apakah tumpeng ini juga menjadi bagian budaya yang memang sudah sejak awal ada, ataukah mengadopsi dari budaya tumpeng yang ada di Jawa. Gitu. Adakah di antara kalian yang berasal dari Kalimantan? Mungkin bisa cerita. Ada nggak di Kalimantan itu tumpeng? Siapa yang dari Kalimantan? Iya, Bu. Silakan. Maaf, Bu, suaranya putus-putus karena jaringan di tempat saya lagi kurang bagus, Bu. Oh iya, nggak apa-apa. Ini dari mana, Cynthia? Dari Kalimantan, Bu. Di Kalimantan dikenal tumpeng ini? Iya, Bu. Di Kalimantan, di daerahmu, mengenal tumpeng ini sebagai bagian dari budaya kuliner atau tidak? Sepertinya tidak, Bu. Di sini kayaknya jarang ada orang jual untuk makanan-makanan seperti itu, Bu, di sini. Oh, ya, mungkin kalau jual tidak, tetapi di event-event tertentu, apakah pernah melihat orang menghidangkan tumpeng begitu? Kalau di acara-acara besar seperti 17-an atau acara-acara ulang tahun kota gitu pasti ada, Bu. Oh, pasti ada. Baik, terima kasih, Cynthia. Iya, Ya. Bu. Oke. Daerah lain? Dari Papua kenal nggak ya tumpeng? Halo? Dari Papua?
Juan dan Korinus hadir nggak ini? Tidak hadir Bu untuk cutting-nya. Oh, nggak ada hadir. Cutting nggak hadir. Ya sudah. Baik, ya meskipun tidak merata di seluruh Indonesia itu familiar dengan tumpeng, tetapi paling tidak tumpeng yang dikaitkan dengan makanan itu masih lebih populer daripada piramida, gitu ya. Maka istilah tumpeng ini, visualisasi tumpeng ini yang digunakan di dalam atau digunakan sebagai media edukasi untuk memahami gizi seimbang. Nah, kalau kalian mencermati di bagian bawah tumpeng itu ada bagian yang disebut bagian alas. Ya, bagian alas. Di sini kalau di tumpeng itu biasanya di bagian alas itu ya disitulah diletakkan apa? Sayur, lauk, gitu kan ya. Ya. Tuh. Lalu di bagian tumpengnya sendiri itu biasanya nasi. Kalau di tumpeng ulang tahun mungkin lalu ada hiasan-hiasan apa begitu ada. Di pucuk itu biasanya juga ada hiasan cabai. Nah, itu diadopsi untuk menjelaskan mengenai tumpeng gizi seimbang. Nah, di bagian alas, ya, di bagian alas ini disampaikan edukasi mengenai hal-hal yang tidak terkait langsung dengan asupan makanan. Jadi di sini ada aktivitas fisik, ya ini ada orang jogging, renang, senam, bersepeda. Ya. Lalu di sini ada edukasi tentang menjaga kebersihan, PHBS, pola hidup bersih sehat. Ya, ini di bagian alas. Kemudian ada edukasi mengenai pantau berat badan. Ya, karena kita bicara tentang gizi seimbang, mestinya antara asupan dengan yang dikeluarkan untuk aktivitas fisik dan untuk metabolisme itu mestinya seimbang. Nah, bagian paling bawah dari tumpeng gizi seimbang ini diisi dengan air. Karena sebetulnya ya air itu ya merupakan zat gizi, karena itu paling penting dibutuhkan oleh tubuh. Orang nggak bisa bertahan hidup lama tanpa air dibandingkan dengan tanpa makanan. Ya, itu. Karena apa ya? Karena 70% komposisi tubuh kita merupakan air. Maka itu nggak boleh kurang. Maka dehidrasi itu sangat berbahaya. Ya. Nah ini, setiap hari minum paling sedikit 2 liter atau 8 gelas. Maka tadi kembali ke hasil tabulasi altar tadi, 2 hari sudah memenuhi. Tapi ketika 4 hari, ini berarti jauh sekali dari apa yang dibutuhkan oleh tubuh. Gitu. Nah, baru di atas air ini, kebutuhan air ini, ada makanan pokok. Nah, ini beserta visualisasinya ada bihun, ada apa ini tadi? Terigu, jagung, mie, biskuit, roti, nasi, kentang, ya. Ini umbi, tales, ya, singkong. Nah, ini sehari sebaiknya 3 sampai 8 porsi. 3 sampai 8 porsi ini tergantung tadi kebutuhannya. Kemudian di atasnya ini mengadopsi dari piramida makanan yang native tadi, yang apa namanya? Simple tadi. Sayuran itu 3 sampai 5 porsi dan buah itu 2 sampai 3 porsi sehari. Ya, itu. Satu porsi buah itu antara 75 sampai 100 gram tergantung sampai 125 tergantung kadar airnya. Ketika bicara tentang semangka, ya pasti porsinya lebih besar karena semangka itu kaya akan air. Ketika bicara tentang nangka, buah ya. Nangka pasti jumlahnya tidak perlu sebanyak semangka karena nangka relatif padat zat gizi. Kalau semangka tadi yang paling banyak kan air. Kemudian di potongan berikutnya itu protein nabati dan hewani, ini sudah jelas ya, dibedakan. Protein nabati itu kurang lebih 2 sampai 3 porsi sehari dan protein hewani juga 2 sampai 3 porsi sehari. Nah, lalu yang di atas itu minyak, kodenya bulatan kuning, lalu gula itu segi 4 putih dan garam segitiga merah ini digunakan seperlunya. Nah, dengan tumpeng gizi seimbang ini diharapkan orang bangsa Indonesia semakin mudah memahami
daripada penggunaan visualisasi berupa piramida. Gitu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi? Nah, Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Ini siapa ya? Tidak tampak di layar saya. Oh ya, Angelica, Ibu. Oke, silakan Angel. Kalau tadi kan porsi sayur dan buah lebih banyak di porsi sayuran. Kalau semisal yang dikonsumsi itu lebih banyak porsi buah daripada sayuran gitu, apa nggak apa-apa Bu? Maksudnya bisa untuk menyeimbangkan gitu loh Bu. Oke. Iya. Ya, apa namanya, pengaturan seperti ini sebetulnya tidak saklek dan tidak hanya untuk hitungan 1 hari, tetapi itu digunakan untuk jangka panjang. Gitu. Jadi ketika 1-2 hari itu tidak sesuai dengan yang tercantum di tumpeng gizi seimbang itu ya it's okay. Asalkan secara keseluruhan variasinya itu sudah dapat, porsinya juga tidak apa namanya, tidak terlalu drastis perbedaannya, begitu itu nggak masalah. Artinya gini, ketika tadi Angel menanyakan ketika buahnya lebih banyak ya 1-2 hari nggak masalah. Mungkin karena memang tadi seperti yang disebutkan Altar baru musim ya Bu, mangga, maka setiap hari saya makan mangga dengan jumlah banyak. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetapi mengapa sayuran itu harus lebih banyak? Karena pada sayuran itu lebih bulky, lebih meruah. Volumenya lebih banyak tapi kalorinya sedikit. Karena apa? Karena sayuran itu selain komposisi terbesarnya air, juga berupa serat. Serat itu nggak bisa dicerna oleh tubuh kita. Tidak menghasilkan kalori. Tetapi dia sangat penting untuk menjaga kesehatan usus, memperlancar buang air besar. Gitu. Maka sayuran harus lebih banyak. Sedangkan buah, itu pada umumnya, buah itu relatif lebih padat kalori dibanding sayuran. Karena apa? Karena buah banyak mengandung gula sederhana. Ya. Maka kebanyakan buah itu berasa manis ya karena gula yang dikandungnya. Maka ketika porsi buah lebih besar, maka asupan kalorinya juga pasti lebih besar dibandingkan kalau sayurannya yang lebih besar. Ya. Karena makan sayuran itu mengenyangkan, tetapi kalorinya rendah. Karena tadi komponen utamanya adalah serat, ya, serat makanan. Selulosa, lignin, pektin. Pektin di buah juga banyak. Selulosa, lignin, hemiselulosa yang itu semua tidak bisa dicerna oleh enzim. Begitu, Angelica Pribandari, apakah masih ada diskusi lanjutan? Silakan. Saya mau bertanya. Bu. Terima kasih. Oke, silakan. Siapa? Saya Altar, Bu. Oke, silakan Altar. Saya mau bertanya, Bu. Silakan. Apakah susu itu sesuatu yang esensial bukan ya untuk tubuh kita, Bu? Ya. Tadi susu itu esensial ketika kita masih dalam tahap bayi infan tadi ya, karena memang itu yang paling sesuai untuk kondisi pencernaan. Tetapi sebetulnya semakin bertambah usianya melewati balita, itu konsumsi susu sudah tidak lagi menjadi sesuatu yang harus. Maka ini juga menjadi menjadi koreksi. Dulu kita kenal, kalian kenal nggak ya? Ada pola makan yang disebut 4 sehat 5 sempurna. Masih kenal? Masih ingat. Masih ingat. Ya, masih ingat ya. Nah, kalau dengan istilah ya pada saat itu memang sangat bagus dan mudah dipahami oleh awam, itu yang menyetuskan Prof. Purwodarminto ya. 4 sehat 5 sempurna. Tetapi ketika menggunakan istilah 4 sehat itu kan nasi, sayur, lauk, buah gitu kan. Itu 4 sehat. Sudah sehat kalau makan 4 itu. Konsepnya seperti itu. Lalu ketika ditambahkan susu menjadi sempurna. Maka ketika orang-orang itu tidak bisa mengkonsumsi susu karena satu tidak bisa, artinya ada laktosa intoleran, diare dan sebagainya. Atau yang kedua tidak mampu membeli susu karena pada saat itu susu itu merupakan bahan komoditi yang cukup mahal. Lalu apakah makanan saya menjadi tidak sempurna begitu? Ketika disebut tidak sempurna kan lalu down gitu ya. Kecewa, ngelokro, masa sudah bermacam-macam begini kok tidak sempurna ya. Lalu pasti tubuh saya menjadi tidak sehat kah? Gitu kan. Maka ini konsep ini direvisi menjadi gizi seimbang, bukan lagi 4 sehat 5 sempurna. Apapun yang dikonsumsi asal seimbang sesuai dengan kebutuhan tubuh itu bagus. Tidak harus bicara komoditinya harus susu. Karena 1
sifat gizi yang ada di susu juga bisa dipenuhi dari protein hewani atau nabati yang lain. Gitu. Namun, konsumsi susu baiknya kalau kalian tidak mengalami alergi, laktosa intoleran, bisa membelinya, itu baik dikonsumsi terus sampai tua itu juga baik-baik saja. Karena apa? Karena mengkonsumsinya mudah sebagai minuman, bisa dicampurkan macam-macam, dibuat macam-macam, begitu ya. Lalu biasanya mutu proteinnya juga bagus, mudah diserap. Jadi kaseinnya, protein pada susu, kaseinnya itu dalam bentuk yang paling mudah dicerna, ya. Kaseinatnya, ya. Itu lemaknya juga lumayan tinggi, karbohidratnya juga lumayan, gitu ya. Tuh. Pupurna itu sudah 53 masih minum susu pagi dan malam, ya. Pagi dicampur sereal, kalau malam mau tidur itu minum susu. Tidak masalah, tetapi anggota keluarga saya yang lain enggak, karena enggak suka, karena malah diare, ini tidak masalah. Dan secara umum meskipun perbedaan ada yang mengkonsumsi dan ada yang tidak mengkonsumsi susu, ya kami sehat-sehat saja begitu. Begitu Antar, apakah menjawab pertanyaan atau masih ada? Sudah cukup Ibu, terima kasih. Oke. Jadi bagi kalian yang tidak bisa minum susu ya it's okay, tidak apa-apa. Kalian bisa ganti dengan kedelai. Susu kedelai atau kedelai dalam bentuk olahan tempe, tahu itu juga nggak masalah. Tetapi kalian yang bisa minum susu, lanjutkan saja minum susu dan produk olahannya. Karena itu menjadi bagian dari unsur pola gizi seimbang. Sesuaikan dengan kondisi, sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan selera, gitu ya. Tetapi prinsipnya tadi makan yang bervariasi dalam jumlah yang seimbang. Begitu. Ada lagi diskusi? Bu, izin bertanya. Silakan. Ini siapa? Ini dengan Yulin. Oke, Yulin, silakan. Ya, Bu, biasakan kalau malam, biasakan untuk mengurangi nasi, cenderung untuk mengganti dengan buah. Nah, apakah itu benar? Karena ternyata kan buah kadar gulanya tinggi. Bagaimana itu, Bu? Terima kasih. Ya, mengurangi atau tidak itu tergantung pilihan ya, pilihan dari masing-masing orang. Mengganti nasi dengan buah itu juga dalam salah satu sudut pandang mungkin juga kurang tepat, gitu. Karena tergantung buah yang dipilih juga. Ya. Misalnya mengganti nasi lalu memilihnya nangka atau kelengkeng atau apa yang gulanya itu cukup tinggi. Ya. Lain halnya kalau menggantinya dengan apa misalnya. Karena itu sebetulnya ada di dalam kelompok yang berbeda. Kalau pengganti nasi, ya mestinya umbi-umbian atau serealia yang lain, gitu. Ya. Karena itu memang merupakan komoditi penyedia karbohidrat dan energi. Ya. Kalau dalam kelompok yang sama itu sayuran dan buah-buahan. Namun, memang tidak menutup kemungkinan ketika seseorang karena satu hal, misalnya dia disarankan untuk mengurangi nasi karena ada potensi atau memang sudah terkena diabetes mellitus sehingga konsumsi sumber gula sederhana seperti kelompok biji-bijian ini yang nanti patinya itu akan diubah menjadi glukosa di dalam tubuh memang harus dikurangi. Atau juga karena indeks glikemiknya itu tinggi dari kelompok makanan pokok ini. Ya, indeks glikemik tinggi itu apa nanti kalian akan mempelajari di mata kuliah selanjutnya. Maka bisa saja porsinya diminimalkan untuk makanan pokoknya, lalu ditambahkan di sayuran dan buah ini. Ya, buah-buah bisa dipilih buah-buah yang bulky, yang mengenyangkan tetapi kalorinya sedikit, seperti apa misalnya pepaya. Ya, pisang itu masih relatif tinggi, padinya juga lumayan. Ya, itu bisa menggantikan nasi. Itu. Begitu, Yulin, apakah bisa dipahami? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada yang lain? Bu, izin bertanya. Oke, siapa dulu nih? Ada dua ya. Silakan. Maria Teresia. Oke, silakan Maria. Bu,
misalnya kita sudah makan dengan sesuai dengan jumlah porsi dan yang sudah ada di tumpeng ini kan Ibu. Nah, tapi tidak melakukan olahraga itu dikatakan gimana Ibu? Tetap sehat dan bergizi atau gimana Ibu? Ya. Kalau dari gizinya mungkin mencukupi, tetapi bahwa pesan gizi seimbang itu tidak hanya berkaitan dengan asupan, tetapi secara holistik berkaitan juga dengan aktivitas fisik dan menjaga kebersihan serta memantau berat badan. Maka ya masih belum tuntas, belum holistik pola hidup yang sehat seperti itu, karena baru terpenuhi dari aspek gizi seimbangnya, ya, dari gizi seimbangnya. Tetapi begini, ketika bicara tentang gizi seimbang, itu pasti ukurannya adalah dengan juga menghitung aktivitas fisik, begitu. Karena kebutuhan gizi seimbang itu nanti biasanya dibedakan dengan aktivitas fisik juga. Maka misalnya Maria dan Yulin tadi ya, usianya sama, berat badannya sama, tinggi badannya sama. Yulin aktif berolahraga sehari misalnya 1 jam, dengan Maria yang mungkin tidak berolahraga, maka kebutuhan gizinya berbeda loh ya. Karena hitungannya untuk yang Yulin itu dihitung aktivitasnya berat, yang Maria aktivitasnya ringan, gitu. Karena tidak ada tambahan aktivitas fisik. Olahraga 1 jam itu lumayan, sudah bisa membakar kalori sekitar 200-400, maka perlu ada tambahan. Selain itu, olahraga teratur itu kan juga memperkuat otot, memperbaiki kapasitas paru-paru, kapasitas oksigenasi. Ya sekarang kan itu baru penting ya. Kalau diperiksa jarinya dengan oximeter itu ya. Nah, itu akan meningkat kalau kalian itu olahraganya teratur. Jadi olahraga ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari gizi seimbang supaya mendapatkan pola hidup yang sehat. Diimbangi dengan menjaga kebersihan, PHBS, pola hidup bersih sehat, dan memantau berat badan. Begitu, Maria. Baik, Ibu. Oke. Tadi masih ada satu lagi, silakan. Yang terakhir sebelum saya lanjutkan ke materi berikutnya. Saya Bu Ajeng. Oke, silakan Ajeng. Ini cuma penasaran aja ya Bu. Itu kan kita kalau mau tidur itu kan minum susu dulu lah. Itu minum susu sebelum tidur tuh beneran bikin gemuk apa enggak ya Bu? Soalnya banyak yang bilang kalau mau tidur kok minum susu itu bikin gemuk gitu. Oke. Ya. Ini sekali lagi ketika kita bicara gemuk, kurus dan sebagainya itu kan bicara tentang bagaimana asupan gizi, terutama kalorinya itu sesuai dengan kebutuhan untuk dikeluarkan atau tidak. Nah, asalkan asupan itu seimbang dengan keluaran, ya pasti tidak akan tambah gemuk. Ya, asupan itu ya jelas dari makanan atau minuman yang kita konsumsi. Nah, keluaran itu yang relatif nilainya tetap, kecuali ada perubahan fisiologis, adalah nilai basal metabolisme, ya, energi metabolisme basal. Di ilmu gizi dasar kalian nanti mungkin akan mendalami ini. Energi metabolisme dasar itu ya untuk kerja jantung, kerja peredaran darah, untuk kerja paru-paru, macam-macam organ tubuh yang tetap beraktivitas meskipun kita diam saja. Kemudian yang lain baru aktivitas fisik. Nah, ketika kalori yang digunakan untuk aktivitas fisik dan metabolisme dasar itu dipenuhi pas ya dari asupan gizi, ya pasti tidak akan terjadi kenaikan atau penurunan berat badan. Terjadi kenaikan berat badan karena apa yang kita asup itu lebih kecil daripada lebih besar daripada yang kita keluarkan untuk aktivitas fisik dan metabolisme dasar tadi. Kapanpun itu dipenuhi dalam 24 jam ya sebetulnya nggak masalah. Artinya seberapa sih yang kita minum sehari 1 gelas susu, itu kalorinya paling berapa 1 gelas itu? Proteinnya sekitar 30, 60. Ya paling sekitar 100-an. 100 sampai 125 kalori. Seberapa itu bisa menggemukkan? Gitu. Kalau saya sih biasanya minum susu coklat karena di dalam coklat ada teofilmin yang itu akan menenangkan sehingga harapannya tidurnya lebih nyenyak. Gitu. Itu kalau saya. Tapi yang lain mungkin juga punya pola yang berbeda.
Jadi ketika kita bicara bikin gemuk atau tidak, ya sekali lagi lihat keseimbangan antara energi yang masuk dengan energi yang keluar. Begitu, Ajeng. Baik Ibu, terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa kita lanjutkan. Ini kita sampai 11.40. Oke, baik. Ya, ini keterangan dari tumpang gizi seimbang tadi sudah kita diskusikan, melengkapi saja. Ada satu potongan besar tadi ya, kemudian 2 potongan sedang, 2 potongan kecil, dan di puncak terdapat potongan terkecil. Ya, ini ya, 1 potongan besar, 2 potongan sedang ya, lalu yang di puncak itu ada potongan terkecil. Luasan potongan TGS, tumpang gizi seimbang, ini menunjukkan porsi konsumsi setiap orang. Ya, jadi ini luasannya ini ya, tinggi kali keliling lingkaran ini menunjukkan porsi. Maka yang paling bawah pasti yang paling banyak. Potongan TGS dialasi oleh air putih, artinya air putih merupakan bagian terbesar dan zat gizi esensial bagi kehidupan. Ini yang dulu nggak masuk. Di 4 sehat 5 sempurna maupun di piramida makanan sehat itu tidak masuk. Maka dalam sehari kebutuhan air putih yang harus dipenuhi ini minimal 2 liter, 8 gelas. Nah, ini yang paling penting. Kemudian bagian alas tumpeng ini berupa wadah dengan gambar-gambar yang menunjukkan aktivitas fisik dan olahraga, kemudian pola hidup bersih, dan tadi memantau berat badan. Ya. Itu. Penjelasan lebih lanjut, potongan besar merupakan golongan makanan pokok. Ya, tadi sudah kita bahas, ada serealia, umbi, dan hasil olahannya. Dianjurkan konsumsinya 3-8 porsi per hari. Ya. 1 porsi itu sekitar 100 kalau untuk nasi. Ya. Nasi kalau untuk bahan komoditi yang kering seperti mie itu separuhnya, 50 gram. Kemudian di atasnya terdapat golongan sayuran. Ini dianjurkan dikonsumsi 3-5 porsi per hari. Jadi baik kalau sarapan pun juga tetap ada sayuran ya. Sarapan, makan siang, makan malam itu tetap ada sayuran, tidak masalah. Kalau buah itu bisa 2-3 porsi sehari. Sarapan ada buahnya juga baik. Kalau tidak ya paling tidak makan siang, makan malam itu ada buah. Ini sebagai sumber serat, vitamin, mineral. Kemudian di atas sayur ada golongan makanan sumber protein yang dibagi menjadi protein nabati dan hewani. Nah, ini dianjurkan konsumsinya 2-3 porsi per hari. Jadi siapa tadi? Untuk hasil tabulasinya tadi tidak apa-apa ya, dalam 1 kali makan itu hanya ada tempe atau tahu tidak apa-apa. Tetapi di kesempatan makan yang lain pada hari itu mestinya ada protein hewaninya. Gitu. Tadi pagi dan malam ada kerang itu tidak apa-apa. Tetapi mungkin siangnya juga diberi tempe atau tahu. Gitu. Ya. Kemudian pada bagian puncak tumpeng ada minyak gula garam. Ini seperlunya saja seperti tadi sudah kita diskusikan. Oke, itu dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Mungkin. Bu Purna, break 1 menit ya, tak ambil minum. Ya. Lalu melengkapi tumpeng gizi seimbang, ini ada 13 pesan. Nah, ini baik kalau sering dibaca berulang-ulang sehingga nanti lama-lama hafal. Ada 3 pesan pedoman umum gizi seimbang. Ya. 1 tadi sudah kita diskusikan sepanjang pagi ini, yaitu makanlah aneka ragam makanan. Pola ini tidak bisa diperoleh dalam waktu singkat. Maka baik kalau nanti kalian berumah tangga punya anak, usahakan sejak kecil itu anak-anak dikenalkan dengan aneka macam ragam makanan. Meskipun kalian mungkin nggak suka.
saya itu nggak bisa makan brokoli, misalnya kalian bilang gitu. Tapi jangan diwariskan ke anak kalian. Ya, kenalkan anak-anak itu dengan sebanyak mungkin komoditi. Tentu saja sesuai dengan tahapan umurnya ya. Nanti pada praktik di gizi dalam daur kehidupan, ketika mengolah MPASI, makanan pengganti ASI, pendamping ASI, kalian akan diajak untuk memvariasi makanan-makanan untuk bayi dalam tanda petik makanan pendamping ASI yang mungkin tidak lazim. Biasanya kalau orang bicara tentang makanan pendamping ASI itu kan beras merah, pisang, gitu ya. Padahal Indonesia itu sangat kaya akan banyak komoditi umbi, banyak komoditi buah. Itu semua bisa dieksplor. Banyak komoditi sayur. Bisa dieksplor, dikenalkan ke sedini mungkin pada bayi atau pada anak-anak. Ya. Itu. Kemudian yang kedua, makanlah makanan untuk memenuhi kebutuhan energi. Jadi, ya, tadi tergantung umur, aktivitas, kondisi fisiologis, seberapa toh kebutuhan energi kita, ya itu harus kita penuhi. Ya. Kalau misalnya saya ada target, karena ini menurut hitungan indeks massa tubuh saya masih berlebihan berat badannya, maka kebutuhan energinya juga harus disesuaikan seberapa banyak saya ingin ada program penurunan berat badan, sehingga kebutuhan pemenuhan kebutuhan energinya harus minus. Minus itu artinya yang masuk lebih kecil daripada yang saya keluarkan. Gitu. Itu nanti juga menjadi dasar kalau kelak kalian mengelola catering diet, ada klien yang ingin turun berat badan, maka dibuat target bersama, sehari itu kira-kira turunnya berapa, maka nanti bisa dihitung. Dibuatkan menu yang memberikan suplai energi lebih kecil daripada yang dikeluarkan. Artinya, si klien itu harus beraktivitas lebih. Kalau makanannya tetap, dia harus beraktivitas lebih. Kalau makanannya dikurangi, dia aktivitasnya bisa tetap. Seperti itu. Ya. Makanlah makanan sumber karbohidrat setengah dari kebutuhan energi. Tadi sudah ya diproyeksikan dengan ini. Makanan pokoknya itu 3-8 porsi, ini kurang lebih memenuhi setengah dari kebutuhan energi sehari. Pilihlah makanan berkadar lemak sedang dan rendah lemak jenuh. Ya, mengapa? Karena lemak jenuh itu terutama yang rantai panjang itu sudah terbukti dari berbagai penelitian itu berpengaruh tidak baik bagi kesehatan. Jadi cenderung nanti membentuk trigliserida dan kolesterol yang akan mengendap di dalam pembuluh darah, sehingga itu menyebabkan berbagai jenis penyakit degeneratif. Kemudian pesan berikutnya adalah gunakan garam beriodium. Mengapa? Karena ada permasalahan di Indonesia yang masih banyak dijumpai, yaitu GAGI, gangguan akibat kekurangan yodium. Itu terutama bagi masyarakat yang ada di pegunungan, di mana asupan yodiumnya minimal. Kalau kalian yang tinggal di daerah laut, sering mengkonsumsi makanan laut dan sebagainya, sebetulnya nggak masalah. Ya. Tetapi ketika ada di pegunungan itu biasanya secara alamnya itu yodium yang ada di tanah itu licin, jadi terbawa oleh air sehingga tanaman yang tumbuh di situ tidak bisa menjadi sumber dari yodium. Maka ini diperlukan fortifikasi berupa garam. Makanlah makanan sumber zat besi. Ini karena memang di Indonesia masih menjadi permasalahan yaitu anemia besi. Ya, jadi ini mengadopsi permasalahan real yang dihadapi, permasalahan gizi real yang dihadapi oleh orang Indonesia, yaitu GAGI tadi, gangguan akibat kekurangan yodium, dan juga anemia besi yang masih menjadi ancaman, terutama bagi remaja dan usia produktif, ibu hamil itu masih sering sangat dijumpai kekurangan zat besi. Kemudian pesan berikutnya, berikan ASI saja kepada bayi sampai umur 6 bulan, ASI eksklusif. Nanti ini akan kita bahas secara mendetail di mata kuliah gizi dalam daur kehidupan. Kemudian setelah 6 bulan, tambahkan makanan pendamping ASI.
Nanti juga ada praktiknya bagaimana membuat MPASI yang bervariasi sesuai usia, sesuai kebutuhan bayi. Biasakan makan pagi, ya tadi baik apapun yang dimakan. Kemarin juga ada yang sharing hanya bisa mengkonsumsi susu karena memang sudah terbiasa sejak dulu, ya tidak apa-apa. Tetapi nanti kebutuhan energinya harus bisa dipenuhi dari kesempatan makan yang lain. Ya. Mengapa harus makan pagi? Karena sepanjang malam kita sudah puasa, fasting ya. Maka makan pagi itu sangat diperlukan untuk energi untuk memulai aktivitas di pagi hari. Minumlah air bersih dan aman yang cukup jumlahnya, tadi 8 gelas ya. Lakukan kegiatan fisik dan olahraga secara teratur. Nah ini olahraga yang teratur, terstruktur itu yang punya pengaruh pada kesehatan. Ya. Minimal 30 menit untuk setiap kali olahraga, seminggu sekitar 3-4 itu 4 kali. Ya. Kemudian hindari minum-minuman beralkohol. Makanlah makanan yang aman bagi kesehatan. Ini nanti kalian akan mempelajari secara lebih detail dalam mata kuliah higiene dan sanitasi serta keamanan pangan. Nah, yang terakhir, bacalah label makanan yang dikemas. Jadi kalau kalian mengkonsumsi makanan dalam kemasan seperti tadi ada yang mie instan atau apa tadi ya, biasakan membaca labelnya. Yang paling penting mungkin label kadaluarsa. Lalu lanjut label komposisi gizi. Kalau saya makan 2 bungkus mie instan itu lemaknya berapa ya yang masuk ke tubuh saya? Berapa kalorinya, berapa garamnya? Ya, itu ada informasinya semua di situ. Ya. Nah, maka kalian bisa melanjutkan, tetapi nanti tidak menjadi bagian dari penilaian tugas. Yang sudah kalian tabulasi selama 3 hari itu bisa dievaluasi sekarang dalam hal kecukupan jumlahnya. Kalau tadi yang kita diskusikan kan lebih ke variasi bahannya, variasi olahannya. Nah, sekarang apakah jumlahnya sesuai dengan ini tadi? Sesuai dengan tumpang gizi seimbang. Ya. Kalian bisa mengevaluasi secara jujur dan bisa menjadi pembelajaran untuk nanti bisa memperbaiki ke depan. Menu saya harus seperti apa? Oh, ternyata betul ya, saya kurang sayur, seperti tadi sudah disampaikan Altar. Karena baik jenisnya maupun apalagi jumlahnya. Tadi kan jenisnya yang dikonsumsi hanya cambah, kubis, loncang itu yang ada di soto. Padahal di soto itu kita tahu pasti jumlahnya sangat sedikit. Itu Altar ya. Yang lain juga bisa mengadopsi setelah mengetahui mengenai tumpang gizi seimbang ini, bisa mengevaluasi kecukupan dalam hal jumlah. Kalau tadi kan kecukupan dalam hal keragaman, variasinya. Sekarang dalam kecukupan jumlahnya. Begitu yang bisa Bu Purna berikan pada siang hari ini. Apakah ada yang ingin didiskusikan? Silakan. Ibu izin bertanya. Silakan. Saya Anastasia. Bu, dari 13 pesan yang terakhir untuk gizi seimbang, untuk air mineral itu kan harus bersih ya, Bu. Nah, salah satu faktor lain itu kan ada pengaruh pH-nya juga. Apakah pengaruh pH tinggi pada air mineral itu pengaruh juga ya untuk tubuh kita? Iya. Sebetulnya pH tinggi pada air putih itu kan apa namanya? Ilmunya belum established begitu ya. Karena temuannya kan mungkin baru 1 dasawarsa, 1-2 dasawarsa terakhir. Masih banyak diperlukan penelitian-penelitian yang mendukung apakah konsumsi air dalam pH tinggi secara terus-menerus itu memang betul-betul signifikan memberikan dampak positif dalam kesehatan dibandingkan dengan minum air biasa. Hanya kemungkinan minum air pH tinggi itu karena melalui proses filtrasi atau proses-proses lain yang menyebabkan air tersebut cemarannya semakin berkurang, artinya semakin murni begitu. Karena beberapa orang itu juga riskan kalau misalnya di dalam
airnya itu terlalu tinggi mineralnya, terutama bagi orang yang memiliki masalah pada gangguan ginjal begitu. Nah, itu konsumsi air mineral mestinya jangan, karena itu akan memperberat kesehatan ginjal. Gitu. Maka konsumsi air pH tinggi itu sejauh sampai saat ini itu tidak menyebabkan pengaruh kesehatan yang negatif, ya it's okay, enggak apa-apa. Atau bagi beberapa orang karena sugesti atau karena pengalaman empiriknya merasakan kesehatan yang lebih baik, ya lanjutkan saja, tidak apa. Yang penting tidak menyebabkan penurunan derajat kesehatan, itu yang baik. Gitu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya. Yang penting tadi dalam jumlah itu 8 gelas dan airnya itu ya memenuhi syarat kesehatan, paling tidak syarat kesehatan air minum itu kan tidak mengandung bakteri berbahaya, tidak mengandung logam-logam yang berbahaya, seperti itu ada standar nasional Indonesianya yang menjamin bahwa air yang kita konsumsi itu aman. Begitu? Baik, kalian bisa presensi seperti biasa, menuliskan di kolom chat nama, NPM, dan pernyataan kehadiran. Supaya nanti dalam rekaman bisa saya tabulasi. Begitu yang bisa saya berikan, semoga bisa dipahami. Kalau nanti masih ada yang perlu didiskusikan, kita punya WA group yang bisa kita manfaatkan. Oke, silahkan presensi dan perkuliahan pada hari ini bisa kita akhiri. PJ bisa dibantu screenshot untuk mendokumenkan kehadiran. Silakan dinyalakan videonya yang tidak memiliki kendala jaringan 1 menit begitu untuk bisa dibantu Tania atau Putri. Iya, Bu. Ya, silakan Putri. Teman-teman tolong dibuka kameranya. Yulin silakan. Altar. Agustina Hardiani. Baik, slide 1. Tunggu masih loading. 1, 2, 3. Slide 2. Satu, dua, tiga. Sudah, Putri? Terima kasih. Terima kasih, Putri. Sudah dibantu untuk men-screenshot. Terima kasih keaktifan kalian dalam perkuliahan IPM dasar. Nanti di WA Group dan juga di e-learning, Bu Purna akan memberikan penugasan kedua, yaitu penugasan kelompok. Maka Putri, baik, dan Tania membuat kelompok untuk nanti pengamatan kerusakan bahan makanan. Ya, nanti akan Bu Purna unggah penugasannya seperti apa, tetapi baik kalau kalian sudah membaca format penugasan yang sudah sejak awal Bu Purna unggah, format penugasan kedua mengenai pengamatan kerusakan komoditi makanan. Itu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Selamat melanjutkan aktivitas yang lain. Stay healthy, stay safe, stay active. Ya, sampai ketemu. Makasih, Bu. Makasih, Bu. Makasih banyak, Bu. Makasih, Bu. Makasih, Ibu. Selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke. Oh ya, Ibu, izin bertanya. Silakan. Apakah yang rekaman hari ini untuk pembelajaran itu akan diberikan di LE, Bu? Kalian memerlukan itu kah? Menurut saya, kalau misalnya buat teman-teman yang berkendala jaringan, mungkin bisa diputar. Oh ya, baik. Nanti saya di YouTube dulu ya. Nanti linknya akan saya berikan. Juga untuk perekaman yang sebelumnya. Terima kasih, Vero. Terima kasih, Bu. Ya, selamat siang. Saya akhiri ya. Iya, Bu.